warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, para pencinta majelis pengkajian teori tasawuf, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Qaridi, jamaah yang diwajibkan untuk belajar setiap malam Minggu, malam Rabu, dan malam Jumat ini letaknya di posko. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama melaksanakannya, mengamalkannya apa yang telah kita sampaikan. Amin. Bahwa di dalam ajaran tarekat tasawuf ini diajarkan yaitu ihsan. Kalau ditanya apa itu ihsan, itu rukun ayat. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman, i'tikad kita, keimanan kita, keyakinan kita, ketauhidan kita terhadap Allah. Supaya kita dapat belajar iman khawas. Sebelumnya ada iman awam, kemudian baru iman khawas, dan iman khawasul khawas. Supaya iman kita ini kamil. Ketika ada orang yang mengamalkan rukun agama sampai 3 ini, inilah yang disebut dengan iman kamil. Sempurna dia mendapatkan ketiganya, ini akan bisa ma'rifat kepada Allah. Amin. Amin. Jadi jangan nanti ada sebagian daripada orang yang menuduh ketika kita mengajarkan ihsan ataupun hakikat ma'rifat, ini pelajarannya tinggi, bukan pelajaran anak-anak. Saya tanya sama ibu, ini anak-anak depan saya semua ini? Anak-anak apa orang tua nih? Ayah anak. Apa yang sedang meninggal nih? Anak-anak. Ini sudah mati, kita ajarkan cara sholat. Gak lenah-lenah kita mengajarkan ilmu syariat. Capek kita hafal ini, kita pada nggak bisa, maka berani untuk hakikat ilmu. Kalau kita kembali kepada sejarah Rasulullah, ilmu yang pertama sekali diberikan kepada umat bukan sholat, dengan salah. Tapi ilmu yang pertama sekali diberikan adalah tauhid. Diperkenalkan Tuhan kepada umat, mulai dari tauhid aqidatul awam, ya, khawasul khawas, tauhid khawas, dan tauhid khawasul khawas. Lah, sibuk kita dengan alam ini. Bukan tidak boleh kerja, bukan tidak boleh kerja, bukan kita tidak dibolehkan kerja, kerja, tapi belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak mengenal Allah, kita bekerja membawa diri. Nah, ketika kita sholat, apa yang kita ucapkan sholat? Usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, saja aku sholat. Aku siapa itu yang kita sebut? Aku siapa? Sudah tahu? Kalau bilang nih, saya jelaskan ya. Aku yang pertama, aku diri kita. Yang kedua, aku sifat. Yang ketiga, aku zat. Yang mana aku yang kita sebut? Kalau mengucapkan aku diri, masih ada 2. Aku yang sholat, ada orang yang di depan, ataupun Tuhan yang di depan. Syirik namanya. Itu boleh bagi anak-anak. Ini yang sudah mau jumpa sama Allah ini, mau jumpa di mana? Ketika diucap oleh orang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa lo di mengandai kaduo?
Mau pulang kemana itu apa? Kalau dia tidak mengenal Allah, mana mungkin akan kembali kepada Allah? Tidak mungkin. Omong kosong. Karena ketika menikah disebut dengan almarhum. Ya, almarhum disebut. Kalau perempuan, almarhumah. Ada kamar bukanya. Almarhum itu orang yang masuk dalam kasih sayang Allah. Almarhum orang yang masuk dalam kasih sayang Allah. Kira-kira orang yang tidak pernah mengenal Allah bisa nggak masuk ke dalam golongannya? Omong kosong. Makanya ketika tak ajarin hakikat makrifat oleh seorang mursyid, ya ini ditentang, dibilang sesat. Hati-hati bapakku sekalian yang ada di luar sana. Jangan sibuk dengan syariat saja, tapi naik di tingkat tarekat hakikat makrifat. Supaya kita dapat beramal dengan bagus, supaya tidak lagi mengucapkan aku yang sholat, tapi aku ada diri yang terperi, diri yang didirikan. Jadi masuklah ke dalam aku sifat, yaitu Nur Muhammad. Kalau tidak ada bimbingan seorang mursyid yang kamil mukamil, kita tidak bisa masuk ke wilayah ini. Karena kita bukan masuk, kita dimasukkan. Nabi itu Isra Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu di bawah, dibimbing, bukan jalan sendiri. Itu Nabi. Masih boleh tidak belajar hakikat? Nggak bisa. Kalau kita tidak dibimbing jalan tarekat untuk mendapatkan hakikat yang sesungguhnya, barang yang kita sembah, kita tidak akan sampai di Sidratul Muntaha. Jangan hanya sekedar kita memberikan pemahaman Sidratul Muntaha itu, nah dinaikkan lagi. Tidak. Tapi kita bawa kepada diri kita. Ada mungkin kalau belum pernah didengar, dengarkan malam ini. Apa sih Sidratul Muntaha? Kesadaran yang tinggi. Bisakah kita mendapatkan kesadaran yang tinggi tidak dibimbing oleh mursyid? Tidak. Masih nggak boleh belajar lagi kan? Kesadaran yang tinggi hasil bimbingan mursyid itu disebut dengan Sidratul Muntaha. Kesadaran terakhir kita ditunjuk, kita dibuka kunci oleh mursyid, dimasukkan kita ke dalam Sidratul Muntaha. Maka sebelum kita sadar, disadarkan dengan membersihkan batin, maka perlu tarikat, perlu seorang mursyid yang membawa kita ke Sidratul Muntaha. Maka perjalanan Nabi kalau kita dengar syariat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Isra namanya. Apa kejadian di situ? Nabi dibersihkan batinnya, walaupun batinnya tidak bernoda, tapi itu kita serahkan untuk kita. Supaya kita dapat juga melakukan pembersihan hati. Sebelum seorang makhluk ataupun manusia tidak bersih batinnya, dia tidak akan bisa mi'raj. Dia tidak bisa akan masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Itu Nabi. Apalagi kita ini yang dulunya perampok, ini mantan perampok ini semua. Ya? Betul kita mantan perampok, merampok hak Allah. Tapi pada hari ini dengan bimbingan seorang mursyid yang kamil mukamil, kita sudah bisa sadar sedikit-sedikit. Mudah-mudahan kita berada di Sidratul Muntaha. Cerita Sidratul Muntaha Nabi naik langit saja, itu betul adanya kalau cerita syariat. Tapi hakikatnya pada diri kita masing-masing. Kita naik, roh kita naik ke Sidratul Muntaha, ke alam sadar yang sesadar-sadarnya. Itu yang disebut as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, naiknya orang mukmin. Ini orang mukmin yang disebut di sini, tidak ada orang muslim. Maka jangan berprofesi sebagai muslim saja.
Jangan berprofesi sebagai orang Islam saja, harus berada di posisi mukmin. Mukmin yang dimaksud adalah kamil. Nanti salah lagi penafsirannya. Gak ada yang kamil kecuali Nabi. Oh, kalau kita mencontoh Nabi, insya Allah kita akan kamil. Itulah disebut dengan umat Nabi. Jangan mengaku-ngaku. Jangan mengaku-ngaku. Untuk nanti di hari akhirat kita diambil oleh Nabi, karena kita orang Muslim, orang Islam diambil semuanya. Kan ada riwayatnya tuh. Apa riwayatnya? Gemasing catat Nabi Muhammad, gejaco umat dalam nuraka tudung naga ingat Nabi Muhammad umat gemita, Nabi Muhammad umat gemita. Punawuhnya ada nggak masuk kita disebut sebagai umat Muhammad? Yang dimaksud umat Muhammad itu yang mencontoh suri kepada Muhammad. Yang tidak, siapa lo? Yang tidak mencontoh siapa lo? Makanya sholatnya orang mukmin, yaitu yang disebut tadi dengan mi'raj, baru kita bisa mi'raj setelah kita berisra dulu, membersihkan batin. Nah sekarang kita gambaran di dunia ini, kalau mau sholatnya khusyuk, kalau mau sholatnya bagus, mau sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersihkan batin dulu kepada seorang mursyid. Datangi beliau, minta talqin baiat batin ini supaya ada Allah di dalam hati ini. Tidak semena-mena. Nah ini saya memberikan pemahaman. Yang sudah paham mungkin lah. Saya dulu seperti itu. Saya kira ibadah saya itu sudah bagus. Ternyata ketika bertarikat, tidak ada apa-apanya. Rupanya belum ibadah. Baru masuk Islam. Islam. Islam yang mana? Islam yang dimaksud oleh Allah. Islam yang diharapkan oleh Allah. Selama ini Islam yang kita ini Islam menurut kita, tidak menurut Allah. Jangan malu katakan saya baru masuk Islam. Jangan malu. Islam yang dimaksud ada syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, ma'rifatnya. Kita harus tahu syariat, tarikat, syariat, hakikat, syariat, ma'rifat. Itu harus tahu, belajar. Jangan katakan orang sesat, kita pun tidak paham itu. Apa itu syariat, tarikat, hakikat, syariat, ma'rifat? Belajar. Nanti ada apalagi tarikat, syariat, tarikat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Ada lagi nanti hakikat, syariat, hakikat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Nanti ada lagi belajar lagi. Ada ma'rifat syariat, ma'rifat syariat, ma'rifat tarikat, ma'rifat hakikat, ma'rifat. Itu ada gurunya, Bu. Ada gurunya. Jangan katakan tidak. Jangan katakan itu tidak ada ilmu. Ada gurunya. Kalau kamu saya tunjuk siapa gurunya yang bisa berjumpa dengan saya yang di luar sana. Susah itu aja kerjanya. Banting ini, banting itu, membuat organisasi untuk membanting organisasi yang lain. Emang ada kerjaan? Emang ada kerjaan? Ada kerja lain banyak, cuma maksiat di pinggir laut banyak, di dalam hotel banyak. Itu tugas Anda. Jangan menyakiti orang yang sedang mau berjalan kepada Allah. Memang kita ini bukan orang baik, tapi orang yang ingin baik. Tapi ada segelintir orang di luar sana yang ingin menghantam, yang ingin menghancurkan jamaah MPDD. Tidak ada tugas lain, Pak. Kalau tidak ada tugas lain, saya kasih kerja. Carilah kerja yang bagus. Apa sih keuntungan Anda untuk menghancurkan jamaah MPDD?
Tidak ada keuntungan sama sekali. Bahkan dosa besar bagi Anda yang tidak dapat melihat wali Allah di permukaan bumi ini. Yang pada hari ini Al-Muhaqqiq Arif Billah Abu Yasin Haji Amran Wali sebagai wali Allah untuk segala wali-wali Allah. Kalau belum bisa melihat, jangan katakan salah. Jadi bagaimana juga? Belajar dulu cara melihat. Yang pakai mata ini. Mata ini kesempurnaan melihat. Kalau hanya mata yang melihat di depan, itu akan salah. Tapi basarnya Allah, basirnya Muhammad. Basar itu milik Allah, penglihatan itu milik Allah. Yang melihat itu Allah. Basirun itu Muhammad. Nyata penglihatan Allah itu pada Muhammad. Sempurna penglihatan itu pada diri manusia itu sendiri yang disebut dengan Adam. Ini di mana letaknya? Di mata kita. Nah, penglihatan siapa itu? Nah, maka harus bertauhid seperti ini. Kalau tidak, maka jangan Allahu Akbar jongkrak jangkrik, pergi haji, pergi umrah, apalagi? Sedekah sana, sedekah sini. Tidak ada guna. Belajar dulu. Belajar mengenal Allah. Wajib. Kalau ibu-ibu nggak punya uang ataupun ada uang, jangan ke umrah sana. Ibu-ibu mau ke umrah, udah. Layani saja suami dengan bagus, taruh air di mejanya, taruh nasi di mejanya, itu sama dengan ibu-ibu sudah haji dengan umrah kepalanya.